Selamat datang di channel Riyadis Journey Official. Mudah-mudahan channel ini membuat kita semakin tahu sejarah-sejarah perjalanan yang ada di negara ini. Ini kita akan membahas mengenai berbagai macam, baik sejarah, kemudian ekonomi, sosial, budaya, politik. Oleh karena itu jangan lupa di like dan di subscribe channel ini. Jangan lupa juga di share agar teman-teman yang lain juga bisa mengetahui sejarah-sejarah atau pengetahuan sharing-sharing info yang sebelumnya mereka tidak tahu, ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai perjalanan kurikulum pendidikan di negara Republik Indonesia. Nah, sejarahnya bagaimana, kemudian banyak orang yang beranggapan bahwa ganti menteri itu ganti kurikulum, ya, ganti presiden itu ganti kurikulum. Tidak sepenuhnya benar, karena ternyata ada beberapa presiden yang tidak mengeluarkan pergantian kurikulum. Nah, kalau di masa Presiden Soekarno itu ada 3 kali pergantian kurikulum selama pemerintahannya, itu dari tahun 1945 sampai 1967. Itu ada 3 kali pergantian kurikulum. Kemudian masa pemerintahan Presiden Soeharto itu ada 4 kali pergantian kurikulum. Karena Presiden Soeharto menjabat cukup lama, ya, jadi ada 4 kali pergantian kurikulum dari masa pemerintahan dari tahun 1967 sampai 1998. Nah, itu ada 4 kali pergantian kurikulum. Kemudian setelah itu negara Republik Indonesia dipimpin oleh B.J. Habibie, itu dari tahun 1998 sampai 99. Nah, selama pemerintahan Pak B.J. Habibie tidak ada pergantian kurikulum. Kemudian setelah itu pemerintah Indonesia itu digantikan Presiden Abdurrahman Wahid. Nah, jadi Indonesia dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Oke, di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, itu di masa pemerintahan dari 1999 sampai 2001 itu tidak ada pergantian kurikulum. Setelah itu Indonesia dipimpin oleh Ibu Megawati, itu di tahun 2001 sampai 2004 itu juga tidak ada pergantian kurikulum. Jadi 3 orang presiden ini, ya, itu tetap menggunakan kurikulum di masa pemerintahan Soeharto, yaitu kurikulum 94, ya, kurikulum 1994. Jadi pendidikan Indonesia tidak ada pergantian kurikulum. Kemudian masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu ada 3 kali pergantian kurikulum selama 10 tahun pemerintahannya. Nah, dari 2004 sampai 2014 itu 3 kali pergantian kurikulum. Kemudian di masa pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo, itu dari 2014 sampai sekarang 2022, itu pergantian kurikulum itu sekali. Nah, sekali itu di tahun 2022. Nah, jadi negara Indonesia itu sudah mengalami pergantian kurikulum itu sebanyak 11 kali, dan ada 3 presiden itu yang tidak ada melakukan perubahan kurikulum. Nah, kurikulum yang pertama itu disebut kurikulum 1947. Itu kurikulum yang pertama. Nah, zaman Orde Lama itu mereka tidak menggunakan sebutan kurikulum, karena kurikulum itu serapan dari bahasa Inggris. Jadi pada zaman itu menggunakan istilah rencana pembelajaran, jadi bukan kurikulum. Jadi mereka menggunakan rencana pembelajaran 1947. Kurikulum ini dibentuk setelah 2 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, Republik Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kemudian saat itu kita masih menggunakan sistem pendidikan Belanda. Dan 2 tahun kemudian Presiden Soekarno melakukan perubahan kurikulum.
yang disebut dengan kurikulum 1947 atau kurikulum 47. Ini adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Kemudian berubah lagi, itu masih dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, itu kurikulum berubah menjadi kurikulum 1952. Nah, kurikulum 1952, kehadiran kurikulum ini merupakan penyempurna dari kurikulum sebelumnya. Nah, dengan rincian setiap mata pelajaran sehingga dinamakan rencana pelajaran terurai. 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan Indonesia seperti setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru hanya mengajar satu mata pelajaran. Jadi pada masa itu satu guru satu mata pelajaran. Nah, kalau sekarang terutama di swasta itu satu guru bisa mengajar lebih dari satu mata pelajaran, bahkan ada 2, ada 3. Kalau di SD itu satu guru bisa mengajar seluruh mata pelajaran, ya, satu guru. Kemudian setelah itu berubah lagi ke kurikulum yang ketiga, yaitu masih masa pemerintahan Soekarno, itu disebut dengan kurikulum 1964. Kurikulum 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada tahun 1964 yang dinamakan Rencana Pendidikan 1964. Nah, jadi masa itu masih namanya rencana pembelajaran. Nah, kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat Indonesia mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar. Sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancadharma, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional, kemudian artistik atau keprigelan atau keterampilan dan jasmani. Setelah itu kurikulum berubah lagi yang keempat ini, perubahan yang keempat. Nah, perubahan yang keempat ini di masa pemerintahan Soeharto, itu diberi nama kurikulum 1968. Ya, kurikulum 1968. Nah, kurikulum pertama pada era Orde Baru bersifat politis dan dimaksudkan untuk menggantikan rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini ditunjukkan untuk membentuk manusia Pancasila yang sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti dan keyakinan beragama. Nah, itu kurikulum 1968. Setelah itu kurikulum berubah lagi, yaitu pada tahun 1975, itu disebut dengan kurikulum 1975. Pemerintah kemudian menyempurnakan kurikulum 1968 pada tahun 1975. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mujito, Direktur Pembinaan TK dan SD Departemen Pendidikan kala itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep bidang manajemen MBO, manajemen by object. Metode materi tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau BPSI. Dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Kemudian kurikulum berubah lagi menjadi kurikulum 1984. Nah, kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung pendekatan proses keahlian, meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan terpenting dari kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 disempurnakan. Nah, posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, yaitu dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan hingga melaporkan. Metode ini disebut dengan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Kemudian perubahan yang ketujuh, nah, kurikulum berubah lagi, itu masih di masa pemerintahan Soeharto, perubahan kurikulum pada tahun 1994. Oleh karena itu kurikulumnya disebut dengan kurikulum 1994. Pada tahun 1994 pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Namun perpaduan antara tujuan dan proses nampaknya belum berhasil. Akibatnya banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban pelajar siswa lebih berat dari muatan nasional sampai muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah dan lain-lain.
Nah, setelah itu berubah lagi kurikulum pada masa pemerintahan SBY, yaitu disebut dengan kurikulum 2004. Ini perubahan yang ke-8, kurikulum 2004. Pada tahun 2004 diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai pengganti kurikulum 1994, suatu program pendidikan berbasis kompetensi yang harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Nah, KBK mempunyai ciri khas menekankan pada tercapainya kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Masih di pemerintahan SBY, kurikulum berubah lagi menjadi kurikulum 2006. Ya, kurikulum 2006. Jadi dari tahun 2004 ke 2006 itu kurang lebih 2 tahun. Ya, kurang lebih 2 tahun kurikulum berubah menjadi kurikulum 2006. Nah, kurikulum 2006 ini disebut juga dengan kurikulum KTSP. Kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum 2004, perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan standar dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi suatu perangkat. Nah, kurikulum ini juga dinamakan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, ini hampir sama sistemnya itu dengan kurikulum yang baru sekarang, yaitu kurikulum Merdeka. Itu hampir sama. Nah, guru itu diberi kebebasan untuk membuat modul ajar dan materi-materi disesuaikan dengan kondisi sekolahnya. Nah, ini hampir sama dengan kurikulum Merdeka. Cuman mungkin perbedaannya itu pada penilaian sistem kelulusan. Kalau yang 2006 itu anak-anak itu dianggap lulus ketika mereka mengikuti ujian nasional atau lulus ujian nasional. Nah, kalau sekarang anak-anak itu mereka lulus sesuai dengan kemampuan minat bakat mereka. Nah, kalau dulu itu satu Indonesia itu disamakan penilaiannya, kalau sekarang berbeda-beda. Kemudian masih dalam pemerintahan yang sama, ya, pemerintahan SBY, kurikulum berubah lagi, ya, kurikulum berubah lagi menjadi kurikulum 2013 atau Kurtilas. Nah, berubah lagi. Nah, kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Nah, kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan misalnya pada pelajaran bahasa Indonesia, IPS, PPKN dan sebagainya, sedangkan materi yang ditambahkan itu materi matematika. Nah, itu 10 perubahan kurikulum yang ada di negara Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 2022 di masa pemerintahan Joko Widodo dengan Menteri Pendidikannya Mas Menteri Pak Nadiem Makarim, kurikulum berubah lagi. Kurikulum berubah menjadi kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka ini perubahan yang ke-11 kali kurikulum pendidikan Republik Indonesia. Inti dari kurikulum Merdeka ini adalah merdeka belajar, itu intinya. Hal ini dikonsep agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Misalnya jika 2 anak dalam satu keluarga memiliki minat yang berbeda, maka tolak ukur yang dipakai untuk menilai tidak sama. Kemudian anak juga tidak bisa dipaksakan untuk mempelajari suatu hal yang tidak disukai oleh anak, sehingga akan memberikan otonomi dan kemerdekaan bagi siswa dan sekolah. Nah, untuk kurikulum Merdeka ini sudah berlaku di tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, pendidikan khusus dan kesetaraan. Itu sudah memakai kurikulum Merdeka. Jadi Indonesia sudah 11 kali melakukan perubahan kurikulum. Yang menjadi pemikiran atau
beban guru adalah ketika pergantian kurikulum, ya, maka akan ada yang namanya pergantian modul ajar atau RPP atau silabus atau ATP. Jadi perubahan ini. Nah, ketika perubahan kurikulum, maka guru harus melakukan pelatihan kurikulum baru. Artinya setiap guru ini akan disibukkan oleh yang namanya administrasi, ya, administrasi setiap kali pergantian kurikulum. Nah, yang menjadi beban itu adalah tidak semua, terutama di sekolah-sekolah swasta itu, untuk pengurusan administrasi itu ditanggung. Artinya banyak waktu guru itu tersita untuk mengurusi administrasi dan itu tidak ada pergantian biaya. Nah, terkadang harus menggunakan biaya pribadi untuk melakukan pelatihan dan lain sebagainya. Mungkin saran dari kita adalah untuk pemerintah yang melakukan perubahan kurikulum itu sebelum kurikulum atau sistem itu diberikan ke sekolah-sekolah, dari pusat itu sudah membuat satu pedoman khusus, guideline, ya, satu pedoman khusus. Kemudian pedoman itu diberikan ke guru, sehingga guru itu tidak harus berpikir bagaimana membuat modul ajar yang baru, ATP yang baru. Dari pemerintah itu memberikan satu guideline. Nah, nanti tinggal dari guru itu mengembangkan sesuai kondisi sekolahnya, sehingga guru itu tidak menghabiskan waktu untuk berpikir, membuat modul ajar yang baru. Nah, untuk mengarang itu terkadang itu menghabiskan waktu yang tidak sedikit. Guru itu harus memikirkan satu, bagaimana merubah perilaku peserta didik dari yang tidak baik menjadi baik karakternya. Kemudian memikirkan materi-materi yang harus diajarkan sesuai mata pelajarannya setiap kelas. Nah, kemudian ditambah lagi masalah administrasi. Masalah administrasi untuk pembuatan modul ajar atau RPP, membuat ATP atau silabus. Artinya waktu guru itu terbuang cukup banyak, sedangkan guru itu kebanyakan itu hanya dibayar sesuai, ini khusus terutama di sekolah-sekolah swasta, dibayar itu sesuai jam mengajar, sedangkan pembuatan administrasi itu tidak dalam jam mengajar, artinya tidak ada pembayaran untuk itu. Oleh karena itu untuk pemerintah, saran dari saya sudah menyiapkan sebelum sistem itu diberikan ke sekolah, dari pemerintah itu sudah memberikan guideline, buku-bukunya. Nah, untuk sekarang ini misalnya untuk bahasa Inggris itu bukunya belum ada untuk yang jurusan SMA. Kalau untuk yang SMA itu mungkin bisa bukunya umum. Jadi tidak terfokus pada jurusan. Nah, untuk yang SMK itu lebih ribet lagi, khususnya untuk bahasa Inggris. Karena setiap jurusan itu bahasa Inggrisnya berbeda-beda. Kemudian bukunya beda-beda. Modul ajarnya beda-beda. ATP-nya beda-beda. Jadi satu guru yang ngajar di SMK untuk jenjang yang sama, misalnya kelas 10, itu beban administrasinya sangat banyak. Itu untuk yang SMK. Jadi saran saya untuk Menteri Pendidikan sudah memberikan guideline-nya, bukunya sudah ada. Nah, kalau sekarang bukunya belum ada, tapi kurikulumnya sudah berlaku, sistemnya sudah berjalan. Nah, ini yang membuat guru pusing untuk membuat modul ajar baru, ATP baru, materi baru, ya, sehingga apa yang menjadi tujuan dari kurikulum Merdeka Belajar itu tercapai untuk 1 tahun ke depan. Oke, itu saja untuk pembincangan kita pada kali ini untuk membahas masalah kurikulum pendidikan Indonesia. Nah, nanti di
pembahasan selanjutnya kita akan membahas yang hangat-hangat lagi yang lainnya. Oleh karena itu jangan lupa untuk selalu subscribe, kemudian like dan share videonya. Terima kasih sudah menonton video ini.